Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di kajian keputrian SMK Muhammadiyah 1 Sumedang yang akan dibawakan oleh saya, Ibu Nur, dan dua rekan saya yaitu Ibu Nining dan Ibu Tati. Oke teman-teman, pada kajian keputrian kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang akhlak wanita muslimah ya, khususnya dalam berhijab. Oke, judul kita kali ini yaitu hijab, I am in love. Jadi artinya hijab, aku cinta. Jadi bagaimana diri kita sendiri mencintai hijab ya. Oke, pada kajian kita yang akan dibahas yaitu apa sih aurat kita? Emang kita disuruh pakai jilbab ya? Dari mana perintah itu? Hijab itu yang bagaimana sih? Kalau jilbab itu apa? Gimana ya pakai jilbab yang benar? Apa fungsi dari berjilbab? Gimana ngerasain nikmat dalam berjilbab ya? Yuk kita diskusi tentang kecantikan kita. Yang pertama kita bahas yaitu tentang aurat wanita ya. Pengertian aurat wanita. Jadi aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka ya. Sesuai dengan dalil Quran surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kepada dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memungkulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Nah, itu adalah pengertian aurat wanita ya. Jadi aurat itu segala sesuatu yang tidak boleh nampak kecuali telapak tangan dan muka ya. Nah, dikecualikan kepada laki-laki yang Allah sebutkan tadi di dalam Quran surat An-Nur ya. Contohnya kepada suami mereka, ayah mereka, atau ayah suami mereka itu boleh ya. Nah, jadi aurat wanita itu segala sesuatu yang tidak boleh nampak seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Perintah untuk berjilbab. Nah, ini menarik sekali ya, karena perintah berjilbab itu sendiri jadi perintah yang langsung Allah perintahkan kepada kita sebagai wanita-wanita muslimah ya, melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pada Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi Masya Allah sekali ya, karena perintah berjilbab itu sendiri Allah sebut langsung di dalam Al-Quran ya. Nah, jadi sebenarnya jilbab itu bukan pilihan ya, tapi kewajiban. Nah, jilbab sendiri adalah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutupi kepala, muka, dan dada. Nah, itu adalah pengertian dari jilbab ya. Baju kurung yang lapang ya, artinya lapang berarti kalau kita lihat lapangan kan luas gitu ya, tidak sempit, artinya tidak membentuk lekuk tubuh ya. Itu pengertian dari jilbab. Jadi baju yang longgar intinya ya. Next, apa itu hijab? Hijab berasal dari bahasa Arab, artinya sama dengan tabir, dinding atau penutup ya. Pengertian yang dimaksud adalah
Tirai penutup atau sesuatu yang memisahkan atau membatasi baik berupa tembok, bilik, gorden, kain, dan lain-lain. Hijab adalah penutup atau pakaian atau penghalang di antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, di mana apabila penutup pakaian atau penghalang ini ditinggalkan maka penyebabnya adalah keharaman ya bagi keduanya. Nah, jadi hijab itu adalah semacam penutup ya, kalau kita penutup kepala gitu. Penutup kepala yang dapat menutupi aurat kita ya. Nah, jadi hijab itu semacam kalau kita bilangnya gitu himar atau kerudung ya. Jadi segala sesuatu yang bisa menutupi aurat kita dari penyebab keharaman ya. Nah, seperti itu. Jadi hijab itu artinya kalau kita bisa bilang itu kerudung ya atau himar. Next, kita lanjut, apa itu jilbab? Nah, jilbab berasal dari bahasa Arab yang jamaknya adalah jalabib. Artinya pakaian yang lapang atau luas, ya. Pengertiannya yaitu pakaian yang lapang dan dapat menutup aurat wanita kecuali muka dan kedua telapak tangan hingga pergelangan saja yang ditampakkan. Menurut kamus, jilbab sama dengan gamis atau baju lebar bagi wanita tanpa mantel atau yang menutup pakaiannya dari atas seperti selimut atau juga dengan kerudung. Jadi jilbab itu pakaian longgar ya dari atas hingga bawah. Pakaian yang longgar, tidak ketat, tidak transparan ya. Nah, itu pengertian dari jilbab. Jadi kita bilang gamis ya, gamis yang longgar, yang tidak transparan, tidak ketat. Nah, itu adalah pengertian jilbab. Next, jilbab yang syar'i gimana sih? Nah, ini menarik sekali ya. Jilbab syar'i yang sekarang lagi booming ya. Wanita-wanita muslimah banyak yang menggunakan jilbab syar'i. Yang pertama, menutupi seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, hijab itu sendiri pada dasarnya bukan perhiasan. Jadi bukan sesuatu yang ingin ditampakkan biar orang lain lihat gimana ya, luas ini keren sekali gitu-gitu, bukan ya. Jadi bukan perhiasan yang harus ditampakkan ya, bukan perhiasan intinya bukan sesuatu yang harus gitu ya. Yang ketiga, tebal, tidak tipis atau transparan. Jadi tadi sudah dijelaskan, tidak transparan artinya tidak bisa dilihat ya dalamannya seperti apa, tidak tipis jadi tidak ketat gitu ya. Nah, harus juga tebal jadi biar nggak nerawang gitu. Yang keempat, longgar dan tidak sempit ya, harus longgar ya, jadi tidak boleh membentuk lekuk tubuh. Nah, yang kelima, tidak memakai wangi-wangian. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Yang ketujuh, tidak menyerupai pakaian laki-laki ya, sudah jelas. 8, tidak bermaksud memamerkannya kepada orang-orang. Jadi gimana niat kita itu harus ikhlas, seikhlas-ikhlasnya bahwa kita berhijab itu untuk Allah, untuk menaati perintah Allah ya. Nah, itu. Yang ke-9, tidak berlebihan. Artinya tidak pakai aksesoris yang gimana, yang banyak gitu ya, segala dipakein, enggak. Jadi kita sederhana aja, simple, karakteristiknya sesuai dengan yang Allah ridho ya, yang tadi sudah dijelaskan. Oke, yang selanjutnya itu fungsi jilbab. Yang pertama, menutupi aurat, melindungi tubuh dari panas dan dingin, menjaga dan melindungi kesucian, kehormatan, kemuliaan sebagai seorang perempuan. Dan yang terakhir, untuk menjaga identitas sebagai muslimah. Jadi fungsi jilbab itu membedakan antara muslimah dan yang bukan muslimah ya. Nah, bagaimana kan orang kafir gimana, kalau kita muslimah gimana. Nikmatnya berjilbab, Masya Allah, banyak sekali ya kenikmatan ketika kita sudah berjilbab, menaati aturan Allah. Yang pertama yaitu ketenangan jiwa, kemudian ketenangan sikap dan perbuatan. Yang ketiga yaitu terkontrolnya ucapan, sikap, dan perbuatan ya. Jadi kita terkontrol dari segala sesuatu yang tidak diharapkan ya. Nah, jadi kita sendiri bakal malu gitu kalau mengenakan hijab, apalagi hijab syar'i, terus kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang dia kenakan. Nah, kita jadi akan terkontrol ya dari segala sesuatu yang tidak diharapkan.
Kemudian tidak ketakutan menghadapi ancaman atau teror dari manusia sekaligus penyerahan diri secara total kepada Sang Maha Pelindung dari teror dan ketakutan. Terjaga kesucian, kemuliaan, dan kehormatan, serta terangkatnya derajat dan martabat kemanusiaannya. Ya, jadi dengan kita berjilbab, berhijab, apalagi berjilbab syar'i, Masya Allah ya, kita akan mulia di mata Allah, juga akan mulia di mata manusia. Nah, jadi terangkat derajat dan martabat kemanusiaannya gitu ya. Kita harus mengenali jati diri kita sendiri sebagai wanita muslimah itu bagaimana. Masya Allah, banyak sekali ya kenikmatan yang dapat kita rasakan ketika kita berjilbab, ketika kita menaati apa yang Allah perintahkan, ketika kita ikhlas dalam taat kepada Allah. Nah, seperti itu untuk materi kita kali ini, kajian keputrian kita. Ibu harapkan semua dapat merasakan manfaatnya dari apa yang Ibu bicarakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, sampai jumpa. Audio Jungle.